kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra 2023 yang diadakan oleh Perpustakaan Aridoman Kota Baru. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Reinkarnasi. Buku ini ditulis oleh Maman Suherman dan diilustrasikan oleh Hayuning Sumbadra. Kita lihat dari bagian covernya, cukup sederhana, hanya terdapat bagian belakang dari seorang wanita dan nama penulis serta judul. Dari bagian belakang tidak ada sinopsis apapun, hanya ada kata Re, satu amanah, tunai sudah. Buku ini berwarna perpaduan antara hitam dan juga merah. Buku ini pertama kali diterbitkan pada April 2020 dan diterbitkan oleh PT Gramedia. Buku yang saya pegang kali ini merupakan cetakan kedua yang diterbitkan pada Maret 2023. Buku ini berisi 118 halaman. Buku ini merupakan salah satu koleksi dari Perpustakaan Aridoman Kota Baru. Pertama kali ketika saya melihat buku ini, saya kira buku ini adalah buku fantasi biasa yang menceritakan seseorang yang bereinkarnasi dari zaman tertentu ke zaman selanjutnya ataupun zaman terdahulu. Saya sangat tidak menyangka isinya sangatlah kelam. Reinkarnasi dari buku ini berarti kisah seorang ibu yang kembali terjadi kepada anaknya. Buku ini berisi harapan, amanah, pesan, dan kerinduan. Semua ini bermula ketika Maman Suherman atau yang kerap dipanggil Man bertemu dengan seorang wanita yang bernama Rere. Rere adalah perempuan Sunda yang lahir dari hubungan terlarang ibunya dan seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Bagi Rere, ibunya adalah sosok pelindung baginya. Ibu Rere yang melindungi Rere dari hujatan keluarganya yang mengatakan bahwa Rere adalah anak haram dan anak pembawa sial. Ibu Rere yang hamil di luar nikah dicap wanita jalang oleh keluarganya sendiri. Ibu Rere bukan berasal dari keluarga biasa, namun keluarga ningrat, yaitu keluarga yang sangat terhormat di kotanya. Namun, semua itu tidak berlangsung lama, karena di usia Rere yang masih sangat muda, ibunya meninggal karena penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Rere kecil beranjak menjadi gadis. Rere tumbuh menjadi wanita yang menawan dan manis. Rere yang muak dengan neneknya mencari kenyamanan dan perhatian di dunia luar. Alhasil, dia salah pergaulan hingga akhirnya bergaul dengan laki-laki yang salah. Bahkan salah satunya adalah orang yang merenggut keperawanan ibunya. Pada akhirnya Rere hamil. Rere yang menyesal mengutuk dirinya sendiri, bahkan mencoba bunuh diri. Ia yang sudah sangat malu untuk menghadap neneknya memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Rere merantau dari Sunda menuju ibu kota Jakarta. Sesampainya di Jakarta, luntang-lantung tanpa ada tujuan, tanpa ada rumah persinggahan, saya bertemu dengan seorang wanita, yaitu Mama Lani, yang mau membantunya, memberikan dia tumpangan, bahkan membiayainya. Namun Mama Lani memberikan dua pilihan, apakah Rere ingin menggugurkan anaknya atau dilahirkan. Rere tentu saja memilih pilihan yang kedua, yaitu melahirkan anaknya. Karena bagi Rere dirinya yang sudah sangat berbalut dosa, tidak ingin lagi menambah dengan menggugurkan bayi yang tidak bersalah. Namun semua itu tidak bertahan lama. Mama Lani yang bagaikan malaikat berubah 360 derajat. Setelah Rere melahirkan anaknya, Mama Lani menagih semua uang yang telah ia berikan kepada Rere. Mama Lani memperkerjakan Rere sebagai pelacur lesbian di tempatnya. Rere menitipkan anaknya kepada Maman bukan karena dia tidak sayang, tapi karena dia tidak ingin anaknya menjadi seperti dirinya.
Rere memberikan anaknya nama Melur. Rere juga mempunyai teman yang bernama Sinta. Sinta yang lebih lama bekerja daripada Rere berniat untuk berhenti menjadi pelacur. Dia sudah melunasi semua hutang-hutangnya kepada Mama Lani. Namun sebuah tragedi menyebabkan Sinta meninggal dunia. Sinta dilindas oleh mobil. Dan Rere yakin itu bukanlah kecelakaan biasa, namun pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mama Lani. Karena bagi para pelacur di sana, berhenti artinya memilih untuk mati. Maman juga menceritakan bagaimana dia bertemu dengan Hayuning Sumbadra atau yang kerap dipanggil Adra. Adra adalah seorang fashion designer yang seumuran dengan Rere. Adra dan Maman bertemu pada tahun 2019. Ketika kisah Rere selesai dikisahkan, Adra tak berhenti meneteskan air matanya. Mereka bertekad untuk memenuhi amanah Rere dengan membuat buku ini dengan judul Reinkarnasi. Kisah ini berakhir dengan Rere yang ditemukan tidak bernyawa di perempatan jalan dengan tubuh yang penuh dengan sayatan. Dan tentunya pelakunya adalah Mama Lani yang memegang cutter. Maman Syuherman yang merupakan mahasiswa jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia menjadikan kisah Rere ini sebagai bahan penelitian untuk skripsinya. Maman berhasil menyelesaikan sidang skripsinya pada tahun 1990, jauh setelah kematian Rere. Mempunyai kelebihan yaitu pemilihan katanya yang tersusun indah dan mempunyai banyak makna dalam tiap kalimatnya. Buku ini juga disertai dengan ilustrasi lukisan abstrak dalam setiap halamannya yang membuat pembaca menjadi berekspektasi dan terjun langsung bagaimana kejadian itu terjadi. Ilustrasi tersebut juga menambah daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mempunyai kekurangan, yaitu di bagian pemilihan katanya. Walaupun pemilihan katanya yang indah dan bermakna, tapi untuk beberapa orang akan kesulitan untuk memahaminya di bagian awal dan perlu waktu untuk mendalami kisah ini sehingga dapat mengerti apa yang disampaikan dari buku ini. Karena buku ini tidak terlalu tebal dan sebagian besar dari buku ini juga berisi ilustrasi, jadi tidak terlalu berat dalam membacanya. Ini merupakan salah satu buku yang paling berkesan menurut saya sepanjang saya pernah membaca buku. Kali saya membalik halamannya, tidak pernah buku ini gagal membuat saya merinding, terenyuh, dan sedih akan kisah dari buku ini. Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk kalian, terutama wanita dan para ibu, agar tidak ada lagi kisah yang sama seperti yang dirasakan oleh Rere. Jadi sahabat, ayo kita budayakan membaca, karena membaca itu keren banget. Sekian dari saya, ambillah baiknya dan buanglah buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.